Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas cara pede ngomong depan kamera nih, geng. Sebenarnya sebelumnya gue ada ini sengaja, geng, nggak gue edit video ini karena gue akan membuktikan kepada kalian bahwa cara pede ngomong depan kamera itu gampang ya, gengs. Sebenarnya sebelumnya itu gue udah pernah buat, gengs, video kayak gini tapi di channel berbeda. Maksud gue di channel yang berbeda, gengs. Di channel yang berbeda. Nah, sekarang kenapa gue buat lagi? Karena gue terpacu, geng, terpacu dan tertantang gitu kan, tertantang oleh orang-orang terdekat gue lah ya, bahwa mereka itu ada sebagian yang mengira gue itu nggak pede, gengs. Tapi gue udah membuktikan, gue udah punya 370 video dan itu semuanya facecam ya, geng. Semuanya facecam dan gue bisa. Gue sudah membuktikan lah intinya lah ya. Dan gue sengaja di sini nggak ada cut dan nggak ada edit, gengs. Di samping gue udah mepet waktunya untuk gue konsisten dan untuk gue itu diketahui oleh sistemnya YouTube ya bahwa gue disiplin dan gue konsisten lah intinya kayak gitu, kan. Karena udah kelewat berapa ya? Kelewat jam 12 ke jam berapa nih? Jam 19 ini ya. Ya udah kelewat sekitar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya sekitar 8 sampai 9 jam, geng, gue upload. Makanya nggak gua cut lah ya, sengaja lah. Yang juga merupakan inspirasi gitu loh, geng. Sedikit inspirasi lah ya buat YouTuber pemula lah. Jadi mau kalian bicara apapun, yang penting ada nilainya, geng. Pasti ada yang nonton, intinya kayak gitulah ya. Ini sengaja nih nggak gua cut, mau gua ada salah-salah kata atau apapun nggak masalah lah ya. Balik lagi ke pembahasan intinya, geng. Cara pede depan kamera adalah kalian buat video sebanyak mungkin yang pertama nih, geng. Sebanyak mungkin itu dalam arti nggak melulu harus 10 sehari, nggak gitu, gengs. Maksud gua banyak plus konsisten gitu loh. Plus ada manfaatnya gitu loh. Banyak dalam arti misalkan ya kalian harus konsisten upload 1 kali sehari selama 300 hari. Itu contohnya ya, geng. Berarti 300 video tuh. Lebih bagus lagi kalian 3 kali sehari, geng. 3 kali sehari berarti kali 300 hari itu. Berarti 900 video. Nah, itu maksudnya banyak ya. Kemudian cara yang kedua adalah kalian sampaikan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Gue nggak bermaksud menggurui dan gue juga nggak bermaksud merasa pintar ya, geng. Contoh di video kali ini nih. Gue menyampaikan cara pede ngomong depan kamera. Ya mau ada yang bilang sok pinter atau sok menggurui nggak masalah lah. Yang penting gue nggak berniat kayak gitu, gue hanya sering-sering tipis lah kayak gitu, geng. Atau ya apapun lah ya. Salah satu contohnya ini aja gitu loh, geng. Misal kalian bisa menyampaikan yang lain nih kayak cara buat paspor atau misalkan cara membuat channel YouTube sampai menghasilkan, bisa tuh, geng. Intinya yang mengandung ilmu lah ya, ilmu sama manfaat kayak gitu loh, geng. Walaupun pengambilan kalian sederhana, suara kalian sederhana, intonasi kalian juga enggak bagus-bagus amat, enggak masalah, geng. Yang penting ada nilai yang lu sampaikan di setiap konten dan video lu gitu loh. Gue juga kemarin udah nyampaikan, sudah membawakan lah ya, sudah membuatkan lah. Terserah itu apa artinya, yang penting itu intinya, geng. Gue udah menyampaikan beberapa minggu yang lalu tuh gue ada tuh pengalaman gue setelah gue bikin 300 video. Dan ternyata ada satu pengalaman yang gue nggak sadari, geng, tapi itu sangat berpengaruh kepada channel kita. Jikalau kita itu adalah seorang lah ya, seorang kreator pemula, geng, yaitu kepedean, geng. Dan itu menjadi kekuatan tambahan pastinya lah untuk kita YouTuber pemula, ya nggak? Karena kalau misalkan kita nggak pede, pastinya kita nggak bisa konten. Kalau kita nggak bisa konten, kita nggak bisa buat video. Kalau kita nggak ada video, kita nggak ada rekomendasi dan kita nggak dikenal, ya kan? Nggak dikenal oleh sistemnya YouTube, nggak dikenal oleh publik, nggak dikenal oleh sesama kreator pemula. Buat apa gitu kan? Bener nggak? Ya bener kan? Sekali lagi gue nggak akan cut video ini, dan gue juga mau mengetes dan mengetahui nih kemampuan gue, seberapa lancar gue. Sorry, geng, agak berisik karena rumah gue dekat Jalan Pantura. Seberapa lancar gue, seberapa pede gue, dan seberapa mampu gitu kan gue menuangkan ilmu gue tentang cara pede ngomong depan kamera ini, guys. Tadi tuh yang pertama adalah lu harus bikin konten sebanyak mungkin dengan dengan konsisten dan dengan kontinu gitu, guys. Yang kedua adalah lu harus membuat konten atau video yang bermanfaat. Seperti ini nih salah satu contohnya, guys. Yang ketiga adalah lu harus tampil seoriginal mungkin, geng. Dan lu harus terima
kekurangan lu yang sedang lu rubah, maksud gue, geng. Contoh ya, gue masih sering lah ya, atau sedikit lah ya, nggak sering lah, gue masih adalah sedikit-sedikit belibet gitu loh, geng. Wajar, terima aja. Tetapi bukan berarti terima terus gue nggak mau berubah, enggak lah. Maksud gue terima plus gue rubah sedikit demi sedikit gitu. Itu menjadi apa ya? Menjadi poin yang sangat penting gitu loh, guys. Kenapa? Karena itu memberikan efek apa ya? Efek bahwa kita itu menerima gitu loh, menerima diri kita plus kita lapang dada gitu loh, guys. Dan itu pun merupakan modal untuk kita itu ketika dihujat dan ketika kita mendapat haters. Ketika kita mendapat haters, pasti haters kita atau haters siapapun lah ya, haters itu selalu ini, geng, selalu teliti, selalu mencari kekurangan kita. Contoh gue lah ya, gue masih ada sedikit belibet, dan itu pun mungkin menjadi sangat mungkin menjadi senjatanya haters di kemudian hari nantinya. Untuk apa? Untuk menyerang gue pastinya. Contoh ya, ketika gue menyampaikan sesuatu yang penting atau sesuatu yang bermanfaat lah ya, pasti mereka ngomong, alah lu sok ngajarin nih, lu aja masih sering belibet. Pasti ada nanti itu yang komen kayak gitu, pasti ada tuh. Dan gue pun gak masalah, karena gue udah siap. Nah, kenapa gue menyatakan udah siap? Karena gue membuat video ini nih, yang gak ada editing dan gak ada cut lah ya, gak ada cut. Itu tandanya berarti gue udah siap, geng. Udah siap untuk dihujat, terus gue udah menerima gitu kan, menerima kekurangan gue lah ya. Ini gak kerasa nih, gue udah 6 menit 30 detik nih ngomong, 6 menit 40 detik loh. Cara selanjutnya adalah mulai aja, guys. Karena kalau nggak dimulai, gimana bisa tahu, ya kan? Semua itu dimulai dari nol, gengs. Contoh Bill Gates mempunyai kantor Google ini dulu ya, geng. Ketika dia baru buka Google atau baru membuat Google lah ya, kantornya itu hanya seukuran garasi, geng, garasi mobil atau kamar lah ya, kamar. Kalau lu mau tahu kesuksesan dia sekarang, lu bisa main aja lah ke kantornya dia yang ada di Indonesia aja lah ya, Google Indonesia atau Google Singapura, megahnya kayak apa, geng. Jangan di pusatnya dulu lah, lu lihat cabangnya aja dulu gitu loh. Dan lu ketik aja tuh orang terkaya di dunia, salah satunya dia tuh, Bill Gates. Apalagi ya, sisa 30 menit nih, 30 detik nih. Intinya kalian itu, gengs, tadi itu ya, pertama adalah kalian harus membuat banyak konten dengan konsisten gitu loh, geng. Yang kedua, kalian harus membuat video yang bermanfaat. Ketiga adalah kalian harus legowo, terima diri kalian, dan kalian harus pahami kekurangan kalian ya, geng, yang belum bisa dirubah secara signifikan gitu loh. Tetapi sedang kalian upayakan berubah gitu loh, geng. Itu adalah tips dari gua tentang cara pede ngomong depan kamera, guys. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel ada di sampingnya gua. Kita ketemu di video baru kita. Terima kasih.